Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas INFB, ingin mempresentasikan mengenai proyek yang kami buat, yaitu data persebaran fasilitas pendidikan di Kota Madia, Jakarta Selatan. Kelompok ini beranggotakan 5 orang, yaitu ada saya sendiri, Aldo Bramantio Nugroho, lalu ada Azara Ramadiana Arifani, Intan Megananda, Irfan Jafar, yang terakhir ada Muhammad Arya Rizky Raditya Yufi Putranto. Nama yang cukup panjang. Pembahasan kita pada kali ini yaitu yang pertama ada deskripsi umum produk, yang kedua ada arsitektur sistem, yang ketiga ada data yang digunakan, keempat ada pembagian kerja, dan yang terakhir ada hasil akhir. Yang pertama yaitu deskripsi umum produk akan dijelaskan oleh Muhammad Arya Rizky Raditya Yofi Putranto. Baik, terima kasih. Pada hasil proyek tugas akhir sistem informasi geografis ini, kelompok kami membuat sebuah aplikasi WebGIS, di mana aplikasi ini memberikan informasi mengenai persebaran fasilitas pendidikan yang ada di Kota Madia, Jakarta Selatan. Dengan begitu, aplikasi ini dapat membantu memudahkan pengguna dalam mengetahui titik letak fasilitas pendidikan di Jakarta Selatan, yang akan disimbolkan dengan kotak berwarna biru. Lalu arsitektur sistem akan dijelaskan oleh Azahra. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur sistem yang kami gunakan. Arsitektur WebGIS yang kami gunakan adalah arsitektur yang terdiri dari sisi klien dan server. Adapun gambarannya seperti yang sudah tertera pada slide. Di sini pada sisi klien, klien dapat mengakses melalui PC desktop dan kami menggunakan QGIS untuk menampilkan interface-nya. Setelah itu, sebagai bentuk komunikasi spatial request, kami menggunakan WMS atau Webmaster Service, di mana WMS adalah spesifikasi internasional yang menyediakan antarmuka HTTP sederhana untuk melayani request dan penggunaan data dinamis di web. WMS request sendiri mendefinisikan layer geografis di area of interest untuk diproses. Respon terhadap request tersebut adalah satu atau beberapa gambar bereferensi geografis yang dapat ditampilkan dalam web browser. Jadi, WMS ini akan mengirimkan sinyal ke server sehingga sisi klien dan server dapat terhubung. Lalu pada sisi server sendiri terdiri dari web server localhost, yaitu berupa Apache. Lalu di sini kami menggunakan GeoServer yang digunakan untuk menghubungkan antara web server dengan GIS database. Adapun pengertian dari GeoServer adalah sebuah perangkat lunak open source yang dibangun dengan menggunakan Java yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan dan memanipulasi data geospasial. GeoServer dirancang untuk interoperability, yaitu menerbitkan data dari semua sumber data spasial dengan menggunakan standar terbuka. Lalu yang terakhir, ada GIS database yang digunakan untuk menyimpan data spasial. Kami menggunakan GIS database berupa PostgreSQL, di mana untuk menyimpan data yang kami miliki, kami memerlukan ekstensi berupa PostGIS untuk mengimport data ke dalam GIS database. Selanjutnya, mengenai data yang digunakan akan dijelaskan oleh Intan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai data yang kami gunakan. Data yang kami gunakan pada proyek WebGIS ini yaitu data jenis vektor dari wilayah Kota Madia, Jakarta Selatan yang kami unduh dari situs Indonesia Geospatial Portal. Adapun data yang kami gunakan yaitu data administrasi desa yang berisi batas wilayah Kota Madia, Jakarta Selatan berupa poligon, lalu data jalan yang berisi jalan-jalan di Kota Madia, Jakarta Selatan berupa line, dan data pendidikan yang berisi titik-titik letak fasilitas pendidikan di Kota Madia, Jakarta Selatan berupa poin. Selanjutnya, mengenai pembagian kerja akan dijelaskan oleh Irfan. Selanjutnya ada pembagian tugas kelompok. Yang pertama ada Aldo Bramantio Nugroho, dia membuat rancangan data, membuat WebGIS menggunakan tel server, dan membuat database pada GeoServer. Selanjutnya ada Azara Ramadiana Arifani, yang membuat laporan, membuat saling pada layer, membuat perancangan data. Lalu ada Intan Megaranda, yang membuat PowerPoint presentasi, membuat perancangan data, dan membuat laporan. Lalu ada saya sendiri, Irfan Jafar, yang membuat PowerPoint presentasi, membuat saling pada layer, dan membuat database pada GeoServer.
Dan yang terakhir, ada Muhammad Arya Rizky Raditya Putranto yang membuat WebGIS menggunakan file server, membuat dokumentasi, dan membuat styling pada layer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldo Pramatyo. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil akhir bagian GeoServer. Berikut adalah tampilan dari proyek kami yang ada pada GeoServer. Untuk mendapatkan data seperti ini, yang pertama kami lakukan adalah masukkan data-data vektor ke dalam suatu database, di mana untuk database sendiri kami menggunakan PostgreSQL. Di sini kami menggunakan aplikasi PGAdmin. Database tersebut dinamakan pendidikan Jaksel. Lalu di database tersebut kami simpan file-file vektor yang diperlukan. Setelah itu, kami masuk kepada GeoServer, lalu kita membuat sebuah workspace yang bernama Jakarta Selatan, di mana untuk menghubungkan workspace dan PGAdmin tersebut, kami bisa mengambil data-data vektor tersebut dan menjadikannya layer. Seperti yang ada di sini, ada administrasi desa, jalan, dan pendidikan. Setelah itu, kami membuat sebuah styling pada layer-layer tersebut. Styling tersebut kami lakukan pada QGIS di bagian simbologi. Lalu save style tersebut menjadi file SLD, lalu kita upload pada GeoServer. Seperti yang terlihat di sini. Ada administrasi Jaksel, jalan, dan pendidikan. Setelah itu, kami menggabungkan layer-layer tersebut yang sudah ada stylenya menjadi satu grup layer, yaitu layer group Jakarta Selatan, yang berisikan administrasi desa, jalan, dan pendidikan dengan stylenya masing-masing. Lalu kita bisa langsung melihat hasilnya di layer preview, di layer group pendidikan Jakarta Selatan menggunakan OpenLayer. Seperti ini hasilnya pada GeoServer. Lalu setelah dari GeoServer akan dilanjutkan ke tile server yang akan dijelaskan oleh Irfan Jafar. Baiklah. Bisa dibuka. Berikut adalah hasil proyek yang ada pada tile server. Di sini kami mengimport file yang sudah ada pada GeoServer, lalu mengekspornya menjadi tile server agar bisa dibuka pada localhost komputer. Yang terpampang pada layar browser adalah tampilan data fasilitas pendidikan di Kota Madya, Jakarta Selatan yang terdiri dari beberapa layer. Titik-titik biru menandakan fasilitas-fasilitas pendidikan yang tersedia. Sedangkan garis-garis biru menunjukkan jalan-jalan yang ada di wilayah Kota Madya, Jakarta Selatan, dan juga terdapat garis-garis merah yang menunjukkan garis kolektor. Sehingga dengan adanya produk ini, masyarakat dapat mengetahui lokasi fasilitas pendidikan dan jalan untuk menunjukkan rute menuju fasilitas pendidikan tersebut. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke Aldo Pramatyo. Baiklah, mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.